Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Artia Francisca Nababan dan rekan saya Lutfia Rizky, inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama datang dari dalam kampus. Himatansi UGJ sukses menggelar seminar nasional literasi keuangan dengan tema perkembangan sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran di era digital. Seminar ini diadakan di Auditorium Kampus 1 UGJ dan dihadiri mahasiswa, akademisi, serta masyarakat umum yang menghadirkan dua narasumber inspiratif. Himatansi Universitas Wadaya Gunung Jati sukses menggelar seminar nasional literasi keuangan dengan tema perkembangan sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran di era digital. Acara ini diadakan di Auditorium Kampus 1 UGJ dan dihadiri mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Seminar dibuka secara resmi oleh Dr. Haji Asep Komara yang juga memberikan apresiasi atas inisiatif Himatansi dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan di kalangan generasi muda. Menghadirkan dua narasumber, Dwita Apriliani dan Anggun Khairunisa Putri. Dua narasumber tersebut membahas isu penting seperti keamanan transaksi digital, peran OJK, serta inovasi pembayaran seperti QRIS. Himatansi berharap seminar ini mendorong mahasiswa untuk lebih melek literasi keuangan di era digital. Berita kedua datang dari FISIP UGJ. Mahasiswa Ilmu Komunikasi sukses menggelar kompetisi Dance Group FISIP 2025 di Gedung Aula RRI, Cirebon, Sabtu 14 Juni. Acara ini jadi ajang unjuk bakat lewat cover dance K-pop dan dimeriahkan penampilan spesial UKM Seni Tari UGJ serta sesi random blind dance. Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UGJ sukses menggelar kompetisi dance bertajuk Grup FISIP 2025 Sabtu 14 Juni di Gedung Aula RRI Cirebon. Acara ini jadi ajang unjuk bakat dan ekspresi lewat cover dance K-pop. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Industri Kehumasan, puluhan peserta tampil energik dan kreatif, disambut meriah oleh para penonton. Tak ketinggalan ada penampilan spesial dari UKM Seni Tari UGJ dan sesi random play dance yang seru. Setelah penjurian ketat, Kirsten keluar sebagai juara pertama, disusul Everay dan Petroritas. Berita ketiga datang dari kampus UIN Cybershack Nurjati Cirebon. LPM Fatsun sukses menggelar seminar jurnalistik dalam rangka Disnatalis ke-25 bertajuk Indonesia Gelap Menerangi Sisi Gelap Indonesia pada Minggu 15 Juni 2025 di kampus ICC UIN di Cirebon. Seminar ini menghadirkan dua narasumber inspiratif yang mengajak generasi muda untuk kritis dan berani bersuara di era digital dan AI, serta rangkaian acara meliputi kompetisi fotografi, esai, dan poster sebagai bentuk kontribusi untuk negeri. Dalam rangka Disnatalis ke-25, LPM Fatsun UIN sukses menggelar seminar jurnalistik bertajuk Indonesia Gelap Menerangi Sisi Gelap Indonesia, Minggu 15 Juni 2025 di kampus UIN Cybershack Nurjati Cirebon. Dengan menghadiri dua narasumber inspiratif, Dr. Khairuddin Imawan dan Muhammad Jasudi, mengajak generasi muda untuk kritis, berani bersuara, dan memahami tantangan jurnalistik di era digital dan AI. Tak hanya seminar, rangkaian acara juga meliputi kompetisi fotografi, esai, dan poster yang menyuarakan kontribusi generasi muda untuk negeri. Melalui kegiatan ini, LPM Fatsun menyalakan cahaya perubahan bagi masa depan jurnalistik Indonesia. Berita keempat datang dari FISIP UGJ. Mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas 2D sukses menggelar Komunify Visit School 2025 dengan tema Connecting Schools Creating Future pada Sabtu 21 Juni di SD Negeri Guntur. Kegiatan ini bagian dari tugas ujian akhir semester dengan mengadakan berbagai lomba dan games tradisional yang meramaikan suasana.
Ilmu Komunikasi kelas 2D FISIP UGJ sukses menggelar Community Visit School 2025 dengan tema Connecting Schools, Creating Futures pada Sabtu 20 Juni di SD Negeri Guntur. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dedet Erawati SIKOM MIKOM. Ada beragam lomba yang diadakan di acara ini, seperti cerdas cermat, mewarnai, dan games tradisional yang meramaikan suasana. Anak-anak sangat antusias dan menikmati setiap rangkaian acara. Ketua Pelaksana Dava Ahmad Pratama berharap kegiatan ini bisa menghubungkan sekolah dan membangun kreativitas siswa. Dan perwakilan guru Ibu Nur Seha menyampaikan terima kasih karena kegiatan ini menjadi momen menyenangkan untuk siswa-siswinya setelah ujian. Berita kelima datang dari luar negeri. Iran menghantam 14 situs strategis Israel dalam serangan terkoordinasi semalam. Serangan ini disebut sebagai respon atas agresi Israel sebelumnya dan menargetkan fasilitas militer hingga pusat teknologi tinggi. Iran melancarkan serangan besar-besaran dengan membombardir 14 situs militer dan industri strategis Israel dalam semalam. Korps Garda Revolusi Islam menyebut ini sebagai gelombang ke-18. Operasi True Promise menggunakan rudal jarak jauh dan pesawat nirawak Kamikaze. Target utama termasuk fasilitas di Haifa, Tel Aviv, dan zona industri penting Israel. Juru bicara HRGC menyatakan serangan ini merusak kemampuan pertahanan udara Israel dan menandai eskalasi balasan atas agresi yang telah menewaskan ratusan warga Iran sejak 13 Juni. Operasi terus berlanjut dengan gelombang serangan berikutnya. Keenam datang dari dalam negeri. Gunung Lewotobi laki-laki meletus pada Selasa sore 17 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah. Letusan ini memuntahkan abu vulkanik hingga ketinggian lebih dari 11 km sehingga status gunung dinaikkan ke level awas dan radius bahaya diperluas. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT meletus pada Selasa 17 Juni pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah. Erupsi mengeluarkan kolom abu setinggi lebih dari 11 km. Meski suara letusan tak besar, material vulkanik yang keluar lebih banyak dari erupsi sebelumnya. Status gunung dinaikkan ke level 4. Hujan pasir dan kerikil menyebar di permukiman warga yang dihimbau menjauh dari zona bahaya. 12 keluarga telah mengungsi ke 4 lokasi aman, sementara petugas BPBD, TNI, dan Polri terus memantau kondisi. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah demi keselamatan bersama. Berita selanjutnya, ribuan supir truk di sejumlah kota Jawa menggelar demo menolak aturan truk overload yang mengancam pelanggar dengan hukuman pidana. Para supir meminta revisi aturan tersebut karena tuntutan pasar memaksa mereka membawa muatan berlebih. Sementara pemerintah tetap menargetkan penegakan aturan zero overload mulai Agustus 2025. Ribuan supir truk di Jawa menggelar demo menolak aturan odol yang ancam pidana bagi pelanggar. Mereka meminta revisi karena aturan dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan berdampak pada keluarga supir. Pemerintah bersikeras menerapkan zero odol mulai 2025 dengan sosialisasi hingga penegakan hukum mulai Agustus. Aturan ini penting untuk tekan kerusakan jalan yang diperkirakan mencapai 40 triliun per tahun akibat truk odol. Meski ada jembatan timbang dan tilang elektronik, praktik pungli membuat aturan sulit ditegakkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Saya Artia Francisca Nababan. Dan saya Lutfia Rizky, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.